Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang satu pertanyaan yang cukup ini cukup umum ya sebetulnya ya buat kita yang punya penyakit anxiety disorder, tapi terus aja dipertanyakan lagi, oke? Stay in this channel, jangan kemana-mana. Buat kamu yang suka dengan video dengan channel aku, silahkan di subscribe. Buat kamu yang merasa suka dengan video ini, silahkan di like. Buat kamu yang merasa video ini bisa menyembuhkan orang lain yang punya penyakit seperti kita, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita, oke? Stay tune ya. Oke guys, aku akan ngebacain ya salah satu komen. Jadi ini namanya user GT8KM7MX6. Susah banget namanya. Jadi aku pengen kasih tahu kamu nih ya, pertanyaannya aku akan pelan-pelan supaya kamu kira-kira ini sama nggak dengan pertanyaan kamu di kolom komentar aku. Karena gini, di kolom komentar aku ya, kamu boleh curhat, kamu boleh kasih tahu apa sih kendala-kendala kamu, semua ada di komentar. Memang nggak semuanya aku jawab, karena kenapa? Kalau aku jawab satu-satu itu susah gitu loh, nggak akan selesai karena orang yang punya penyakit anxiety disorder cenderung untuk menanyakan sesuatu sampai sedetail-detailnya. Setelah udah diceritain nggak percaya juga gitu. Masalahnya karena aku kenapa tahu, karena aku juga pernah seperti itu gitu loh ya. Jadi aku mau baca ini. Kamu dengerin pelan-pelan. Kamu dengerin dengan seksama, aku akan bacakan pelan-pelan. Saya penderita anxiety disorder sudah 2,5 tahun. Tiap hari minum obat psikiater. Sensasinya masih hilang timbul, tapi sebulan ini tiap hari ada sensasinya. Dari keliengan, sempoyongan, perut mules, panik, gelisah, sakit kepala sebelah, sampai pundak. Mohon solusinya bun, saya udah berobat kemana-mana. Oke, jadi kalau aku lihat sih ini ya, penyakitnya benar-benar anxiety disorder karena dia sudah ke psikiater gitu ya. Cuma kan masalahnya aku nggak ngerti nih dia punya penyakit fisik nggak gitu loh. Kalau aku kan jelas udah punya penyakit fisik ya, dari GERD, si asam lambung segala macam. Jadi gini ya, buat kita semua, buat kamu, bukan yang si user GT8KM ini, tapi untuk kita semua yang punya penyakit anxiety disorder, aku kasih tahu. Sebenarnya sudah ada video aku tentang waktu aku mengkonsumsi obat psikiater, udah ada gitu. Dan aku menyatakan bahwa aku tidak sembuh. Aku tidak merasa nyaman dengan obat itu. Karena kenapa? Karena aku sendiri juga parahnya obat psikiater itu aku googling tuh apa sih karena maklum deh kita kan punya penyakit anxiety disorder ya. Jadi kita pengen tahu tuh apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu kan aku pengen tahu banget nih ada efek samping nggak gitu. Dan ternyata ada efek sampingnya gitu. Aku nggak bisa ceritain di sini efek sampingnya apa. Kamu boleh googling sendiri gitu loh. Kalau penasaran silakan googling sendiri gitu ya. Nah, karena ada efek samping tersebut, jadi aku minum obat dari psikiater ini juga nggak tenang. Itu sih masalahnya gitu. Jadi apapun yang akan kita konsumsi, bagus atau nggak bagus pun, kalau pikiran kita sudah tidak tenang, itu nggak akan ngefek gitu loh kayak di diri kita gitu loh. Kayak dulu aku juga pengen makan proma, tapi aku takut kayak keracunan, takut apa, akhirnya malah jadi panik gitu loh. Pernah aku terjadi seperti itu, padahal cuma sekedar proma gitu kan. Nah makanya aku bilang bahwa kalau kamu memang udah dikasih rezeki yang lebih dibanding orang-orang yang lain gitu ya kan, ke psikiater juga, psikiater ini kan ada macam-macam ya, ada yang mahal, ada yang murah gitu ya. Karena waktu itu juga aku ke psikiater, kebetulan psikiaternya yang rumah sakit yang mahal gitu loh. Sekali datang pokoknya aku sama obat bisa habis 1 jutaan lebih gitu lah. Nah walaupun dengan obat psikiater, kalau kamu tidak melatih cara berpikir kamu, itu nggak ada gunanya sih kalau menurut aku gitu ya, kalau menurut aku gitu loh. Nah kalau kamu punya kelebihan rezeki, kamu bisa mengkonsumsi obat psikiater, seharusnya sih kalau kamu misalnya pada saat kamu tenang terus kamu bener-bener pelajari tentang penyakit ini, seharusnya kamu malah lebih bisa keluar segera dari penyakit anxiety disorder ini dibanding orang-orang
yang tidak mampu untuk beli obat-obatan psikiater. Sebenarnya seperti itu tuh. Itu logikanya ya gitu loh. Logika bahwa kamu bisa beli obat, kamu terbantu dengan obat, harusnya kamu kalau kamu mempelajari penyakit ini, kamu akan lebih cepat keluar dari penyakit ini dibanding yang enggak dibantu dengan obat gitu loh. Ya, bedanya orang yang dapat bantuan sama yang tidak dapat bantuan gitu loh ibaratnya. Nah, cuma kalau kamu berpikir bahwa begini loh. Kayaknya obat kamu kan takut mati misalnya kan, takut mati ya kan. Pikiran-pikiran takut mati itu kamu obatin dengan obat psikiater. Jadi seolah-olah kamu nggak mati karena obat psikiater. Itu yang salah. Gitu loh, itu yang salah. Ini kan masalahnya kan adalah penyakit mental ya, penyakit cara berpikir. Berarti yang dibenerin itu adalah cara berpikir kamu dengan bantuan obat psikiater. Jadi aku nggak bilang ya kalau orang yang obat psikiater ini nggak bisa menyembuhkan. Ada kok, ada yang bisa akhirnya mengendalikan anxiety disordernya dengan bantuan obat psikiater, ada gitu loh. Terus akhirnya dia katanya sih lepas sama sekali tidak konsumsi lagi. Ada, aku pernah dengar gitu loh. Tapi kalau kamu berpikir bahwa obat psikiater ini yang membuat kamu jadi misalnya nggak pingsan, nggak mati, nggak apa, itu yang salah gitu loh. Itu yang salah gitu loh. Ngerti gak maksud aku kan ya? Jadi kan kamu kan punya pikiran negatif nih, overthinking, takut mati, apa segala macam, panic attack, apa segala macam. Kamu pergi ke psikiater, sama psikiater kamu dikasih obat. Setelah kamu dikasih obat oleh psikiater, otomatis rasa-rasa ini kan jadi tenang nih. Si anxiety disorder-nya tenang, panic attack-nya tenang, hipokondrianya tenang gitu kan. Nah, pada saat kamu nggak minum obat psikiater, dan dia datang lagi tuh, ya kan? Nah, jadi kan kamu berpikirnya, jadi kamu ketakutan gitu. Wah, butuh lagi obat ini apa segala macam. Lama-lama dosis kamu makin tinggi kan kayak gitu kan. Nah, jadi seolah-olah kamu berpikir bahwa kalau nggak ada obat psikiater ini mati dong. Kalau nggak ada obat psikiater ini pingsan dong dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang salah gitu. Makanya aku bilang si anxiety disorder ini adalah cara berpikir kita itu bukan dilawan ya, dikuasai gitu loh. Kamu harus menguasai jalan berpikir kamu gitu loh. Dengan cara ya itu afirmasi positif, memberikan kata-kata positif kepada diri kita bahwa kamu tuh baik-baik aja, aku tenang-tenang aja, aku nggak apa-apa, aku gini gitu loh, kata-kata positif. Atau misalnya kamu dengan relaksasi, atau terus kamu banyakin juga olahraga, terus vitamin D, vitamin kalmak, zinc, kalsium, magnesium sama zinc, kayak gitu-gitu, vitamin B kompleks yang bisa menenangkan gitu loh. Ya dibantu dengan itu gitu loh, tapi juga kamu harus cara berpikir kamu tuh harus kamu kuasain gitu loh. Ya. Jadi pada saat kamu bisa menerima segala ketakutan ini, jadi kamu tahu apa jalan keluar dari ketakutan ini gitu loh. Kan kamu harus tahu dulu nih. Misalnya nih, kamu mau pergi ke rumahnya si A gitu loh. Kamu kan harus tahu jalannya dulu sehingga kamu bisa ke rumah si A dan kamu pulang lagi gitu loh. Kalau kamu ke rumah si A kamu nggak tahu jalannya, kamu gimana cara pulangnya? Misalnya kamu diajakin teman kamu ke rumah si A, terus kamu ditinggalin situ, kan kamu nggak tahu cara pulangnya. Makanya kamu harus mempelajari dulu nih, pergi ke sana gimana, biar kamu tahu jalan pulangnya. Itu logika banget sebenarnya. Gitu tuh logika banget gitu loh. Nah, jadi buat kamu-kamu yang berpikir bahwa penyakit ini juga kayak gimana sih sembuhnya, minum obat apa sih? Nggak bisa. Gak bisa kamu minum obat terus sembuh total gitu, nggak bisa. Aku kasih tahu aja, aku aja yang mengklaim diri aku sudah bisa menguasai cara berpikir aku, udah bisa mengendalikan ketakutan aku. Tapi pada saat aku mulai agak-agak pola hidupnya agak sedikit berubah gitu ya, misalnya jadi begadang lagi atau makanannya lagi gimana gitu, terus lambung aku mulai bermasalah lagi, ada rasa sedikit nyet gitu, ada rasa psikosomatis tuh balik, seperti tiba-tiba aku pas lagi makan pedas gitu, bakso gitu, tiba-tiba di situ
Cuma kalau aku menganggap itu sebagai sirene sih sebenarnya, ibaratnya ngasih tahu, udah Pak, perut lu udah nggak enak gitu loh. Ibaratnya aku terus langsung yang, oh ya udah, gue udah cukup deh gitu loh ibaratnya gitu. Udah kayaknya gue ini udah cukup pedes buat gue karena kuping gue udah berdenging. Nah jadi hal-hal psikosomatis itu seperti kelingan apa segala macem. Kelingan sih aku udah nggak pernah ya, kelingan aku udah nggak pernah. Itu aku anggap sebagai sirene gitu, apa namanya, kayak alarm untuk ngasih tahu udah gitu. Sedangkan kamu menganggap itu misalnya karena kamu masih punya anxiety disorder yang tinggi, hal-hal psikosomatif yang seperti alarm itu kamu anggap sebagai sesuatu yang mengerikan. Itu yang sebenarnya kamu pola pikir seperti itu harus kamu putar gitu loh. Harus kamu tahu bahwa psikosomatis itu tidak mematikan. Itu cuma gejala fisik yang menakut-nakutin kita aja gitu loh. Dibikin sama si otak kecil kita, si amigdala, untuk nakut-nakutin doang sebenarnya. Dan itu nggak ada masalah, nggak apa-apa itu tidak akan membuat kamu meninggal gitu, nggak akan mematikan gitu hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kayak gitu, mudah-mudahan kamu mengerti apa yang aku omongin tadi. Emang ini agak berat topiknya, kamu bener-bener harus dengerin. Makanya aku bilang ya, kalau aku dulu tuh sampai aku catet-catet loh. Jadi kalau ada apa-apa dateng gitu si panic attack apa segala macam, itu kan kita kayak blong gitu kan pikiran kita. Terus aku tuh langsung keluarin catatan aku. Oh ini begini, tinggal baca gitu loh. Orang-orang kayak kita tuh yang punya penyakit anxiety disorder nggak boleh males gitu loh. Kita dikasih pekerjaan ekstra oleh Allah. Mungkin dulunya kita orang males, orang apa, bukan males ya, maksudnya cobaan orang sih masing-masing, itu anggapnya seperti itu aja gitu loh. Ada orang yang cobaannya seperti ini, ada orang yang cobaannya seperti itu. Nah kita punya cobaan yang begini, anxiety disorder gitu. Tapi menurut aku ini adalah cobaan terindah yang Allah kasih ke aku. Karena kenapa? Karena dengan adanya anxiety disorder ini, aku semakin dekat dengan agama. Aku semakin mencari-cari, bukan aku nggak mau googling tentang ciri-ciri orang mau mati gitu, nggak mau. Aku juga nggak nyuruh kamu begitu, tapi kita mencari apa sih untuk bekal kita di akhirat nanti. Kayak baca surat Al-Mulk, Al-Mulk itu yang akan mencegah kita dari azab kubur gitu, kayak gitu kan ya. Baca surat ayat kursi setelah sholat fardu, semua sholat fardu ya, itulah dengan ayat kursi itu jadi kayak nggak ada penghalang antara kita dan surga gitu loh. Jadi memang aku alhamdulillah, jadi menurut aku anxiety disorder ini membuat aku kembali ke jalan yang benar. Jadi aku merasa bahwa alhamdulillah aku dikasih cobaan yang seperti ini dari Allah kepada aku gitu loh. Bukan hal-hal yang membuat aku masuk neraka, bukan hal-hal yang membuat aku kayak nauzubillah min dzalik, kayak narkoboy apa segala macam. Enggak gitu, enggak seperti itu gitu. Aku jauh lebih baik. Aku pakai hijab semenjak aku kena anxiety disorder. Aku lebih dekat kepada agama, aku lebih dekat kepada Allah, aku mendekatkan diri kepada Allah supaya ya kelak masuk surga gitu loh. Jadi itu merubah mindset aku tentang kehidupan jauh gitu. Aku juga kepengen kamu seperti itu. Jangan takut, jangan baca ciri-ciri kematian, nggak usah, tapi apa yang akan kamu dapatkan dengan semua amal ibadah kamu setelah kamu mati, itu yang kamu cari gitu loh. Apa gunanya sedekah, gimana sedekah yang paling nggak pakai duit, yang paling termurah gitu adalah senyum gitu loh. Terus sedekah subuh. Aku sering loh sedekah subuh. Ini insya Allah ini jadi pelajaran ya, bukannya aku ya Allah, bukannya jangan sampai riya, tapi aku akhirnya saking aku kepengen panjang umur, masuk surga. Jadi aku setiap hari pagi-pagi setelah sholat subuh aku sedekah subuh. Jadi ada celengan di sekolah, di kamar aku, celengan khusus sedekah subuh, mau 2.000 kek, mau 5.000 tiap hari aku nyeleng. Dan aku berdoa kepada Allah. Itu aku baca dari aku dengar Ustadz Ali Jaber ya. Jadi katanya sedekah subuh itu kan bagus banget dan kita bisa minta apa aja gitu loh. Bukannya dan itu di celengan rumah kita kan. Jadi kita kan bener-bener doanya kepada Allah sebelum sedekah subuh itu bener-bener paten lah gitu lah ibaratnya, dibanding kalau kita mau sedekah di jalanan kan kayak buru-buru gitu doanya. Ini paten lah gitu. Dan aku selalu minta kepada Allah, ya Allah istiqomahkan aku dalam iman Islam, dan kelak bila Engkau panggil aku dalam keadaan husnul khotimah ketika aku tua nanti ya Allah gitu. Jadi aku minta yang banyak itu, berikan aku umur panjang yang penuh dengan barokahmu, kesehatan yang paripurna, kesembuhan dari segala penyakit, berikan aku rizkimu yang
terbaik, rizki yang halalan toyiban yang berlimpah dari sisimu, rizki yang terbaik buat aku, rizki yang mendekatkan aku kepadamu, bukan yang menjauhkan aku darimu. Itu contoh-contoh doa aku ya, kamu jalanin guys, gitu loh. Itu sangat, dan sedekah itu menjauhkan kita dari malapetaka gitu loh. Tidak ada petaka yang beriringan dengan sodakoh. Aku dengar seperti itu gitu loh. Jadi kamu sodakohin diri kamu, kamu juga bisa sodakohin anak-anakmu. Kamu doain gitu. Jadi pada saat kamu mau sodakoh subuh, masuk celengan, kamu doain, ya Allah anak-anak hamba supaya begini, gini, rumah tangga apa segala macem gitu. Dan kalau bisa sih sodakoh subuhnya satu untuk kamu gitu. Kalau aku seperti itu, yang terus yang satu lagi ya buat keluarga, buat anak-anak apa segala macem. Kalau bisa nggak usah banyak-banyak, 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak, semampu kamu. Semakin banyak, semakin tinggi kamu sodakoh semakin baik. Nanti misalnya seminggu sekali kamu kasih ke siapa gitu loh, kamu kirim ke masjid atau apa, itu dari aku ya, saran dari aku. Karena doa lah yang membuat aku kuat, yang membuat aku makin yakin bahwa Allah pasti kasih aku umur panjang. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah maka aku akan beri, gitu loh, Allah bilang seperti itu. Dan jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Aku selalu bilang gitu sama Allah, ya Allah, aku tidak akan pernah berputus asa dari rahmatmu. Selalu seperti itu. Itu yang membuat aku kuat gitu loh. Nah, buat kamu juga yang punya anxiety disorder, jangan berpikir begitu lagi. Emang orang yang pada mati muda itu nggak ada yang berdoa? Jangan ada penyangkalan terus, capek guys, jangan nyangkal terus. Teruslah kamu berbuat positif, teruslah berpikiran positif sehingga kamu kuat dalam menghadapi penyakit ini. Oke? Buat kamu yang suka, subscribe. Buat kamu yang suka, subscribe, di like, terus share sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi pahala jariah buat kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.